sebuah kalimat-kalimat yang seolah-olah memojokkan saya dan Lesti. Ya biasalah. Untuk apa? Engagement kan? Bang, oke. Oke, Apa? kemarin lanjutan tadi dong dikit bang. Apa tuh? Persiapan spiritual lu seperti apa sih? Untuk Persiapan DKI-nya ya gitu. pasti mental. Ya mungkin satu, kita berdoa pasti ya, berdoa kepada Yang Maha Kuasa supaya diberikan kelancaran, kemudahan. Tapi untuk hal seperti itu sih nggak, untuk hal seperti minta, paling ya saya minta saran ke Ustadz, ada ke Ustadz yang udah dekat sama Ustadz, dekat yang dekat dengan kita, yang udah seperti ayah bagi kita, Ustadz Subki gitu. Itu saya minta saran-saran dari beliau lah, kiat-kiat dalam menghadapi, ya mungkin kiat-kiat menghadapi kehidupan rumah tangga nantinya, atau bagaimana menjadi seorang suami yang baik nantinya, paling-paling hal-hal seperti itulah gitu. Tapi apa yang udah lu pelajarin Ki, sampai sejauh ini? Yang bisa lu tarik simpulannya untuk lu mempersiapkan ini sebagai suami sebentar lagi? Ya paling yang bisa saya ambil, saya belum pernah ngurusin pernikahan, tapi karena ketika saya terjun langsung untuk mengurus pernikahan, ternyata ribet ya, complicated ya, termasuk rumit juga gitu. Karena dan beberapa hal kadang karena banyak pekerjaan diurus, pikiran kita ya bercabang, kadang bisa membuat tingkat sensitivitas kita tinggi gitu. Jadi kesannya agak sedikit kadang kesel, baperan, kadang hal seperti itu ada. Selama ini kan saya cuma dengar omongan orang, lo kalau ngurusin pernikahan menjelang hari H nanti bakal bete, bakal kesel. Ya ternyata itu yang saya alamin gitu. Oh ternyata bener nih kata orang-orang gitu. Karena Hah? Ya kadang kalau kita lagi pusing ngurusin ini itu, Sensitif ya. iya kadang, ya kadang apa ya, lebih lebih baper lah gitu, gampang kebawa perasaan. Tapi pendidikan ada cekcok Serius nggak sih sih? paham gue sama Dede gitu bang. Iya, salah satu ada, tapi hal-hal yang Misalnya bisa, apa tuh Ki? Boleh ceritain ya momen. mungkin perbedaan pendapat lah, hal seperti itulah wajar lah ya. Tapi yang lebih ngalah siapa Ki? Saling sih, kita saling Dede juga memang termasuk, ya kadang kita ketika kita udah lagi cekcok, paling besoknya kita udah introspeksi diri masing-masing, lalu kita saling saling maaf maaf-maafan lah gitu. Karena kita dalam prinsip hubungan yang saya jalani, kita memang harus bukan take and give ya, tapi lebih ke give and give. Kita memberi tanpa mengharap balasan. Ada sharing sama sahabat-sahabat sendiri juga mungkin yang udah nikah, mungkin gimana pas awal mereka mau menjalani ini semua gitu. Iya, saran-saran sih ada, sharing-sharing dari mereka bagaimana harus sabar-sabar, terus bagaimana mereka mereka kasih tahu kalau biasanya 3 atau 5 tahun awal itu berat, tapi kalau udah ngelewatin 5 tahun awal biasanya mulus setelahnya gitu. Ada hal yang bikin Rifki jadi kayak aduh jadi takut atau jadi itu nggak sih? Ada nggak sih hal seperti itu? Khawatir sih ada. Ragu atau apa? Oh, ragu sih enggak, ragu saya berusaha ngelawan keraguan saya, karena memang pastilah akan ada banyak godaan. Kan setan nggak suka dengan yang namanya ibadah pernikahan kan. Bagaimana caranya untuk agar orang mengurungkan niatnya untuk nikah. Ya, termasuk sekarang nih banyak setan-setan yang berkeliaran nih, ngasih nyebar-nyebar berita hoax, berita palsu, jakit-jakit kita. After nikah bakal tinggal di mana Ki? Apa? After nikah bakal tinggal di mana? Oh, after nikah ya rencana memang kita memang komitmen dari awal pengen segala sesuatunya dari nol lagi gitu ya. Kita pengen ninggalin aset-aset yang udah kita punya gitu. Kita pengen bangun dari awal, merintis dari awal lagi. Berarti asetnya dikasih ke orang tua atau gimana? Mungkin pasti ke orang tua. Oke, oke. Mungkin terakhir lu mau klarifikasi dengan berita yang hoax yang tadi lu bilang itu dong, terakhir. Saya nggak bilang berita hoax. Oh iya, cuma dia memang ada beberapa hal yang dia menurut dia ya, ini menurut persepsi saya. Jadi ketika saya tanyain dengan yang bersangkutan, asistennya ngerasa bahwa dia yang pertama kali didorong oleh orang tersebut. Lalu respon ya wajar, saya juga kalau di posisi seperti itu saya didorong, mungkin respon saya kan sama gitu. Saya akan ngebalas atau ya, karena menurut dia udah baik-baik ngomong, "Bang, udah Bang, jangan Bang ya. Dede buru-buru." Tapi orang itu maksa untuk masuk, maksa untuk ngambil gambar Dede, lalu akhirnya ngedorong dia ngebales. Lalu cekcok tuh.
lalu karena udah cekcok, si Adlin ini asisten saya nyuruh untuk matiin udah lu nggak usah nge-shoot lagi, kira-kira seperti itulah gitu. Lalu mereka pergi, terus nggak tahu saya tiba-tiba beritanya udah begitu, seolah-olah kita yang dipojokin. Ya sebenarnya apa ya, saling ngerti aja lah gitu, saling ngerti. Karena kan saya juga nggak nolak juga ya, kadang kalau saya lagi bisa diwawancara pasti saya terima kayak gini. Ini padahal saya lagi live scene loh, tapi saya bela-belain untuk ya udah menerima, karena kalian kan juga udah butuh effort juga untuk datang ke sini kan, untuk nunggu segala macam. Ya kedepannya saya harap jangan ada lah lagi kesalahpahaman seperti itu. Kita kan sama-sama bekerja, dia juga bekerja juga, dia juga udah tahu job desk-nya seperti apa, hal yang harus dilakukan dia seperti apa. Jadi ya saling mengerti lah ke depannya. Dan ya saya pribadi mewakili asisten saya, mohon maaf jika ada terjadi kesalahpahaman ya. Tapi kaget nggak akhirnya jadi berita gitu, dibuat jadi berita kejadian itu dari mana? Jadi salah satu ini nggak sih? Mendengar dia cerita seperti itu, besok saya udah bilang besok siang itu udah masuk berita, cuma saya nggak tahu media apa. Akhirnya saya tahu, sekarang saya nggak tahu dia bermasalah dengan wartawan yang mana, tapi saya bilang pasti besok masuk berita, cuma gua nggak tahu portal medianya yang mana. Setelah saya tahu, ternyata berita yang itu yang memang sering mojokin kita.